Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Minggu yang lalu kita sangat diberkati dengan satu message yang powerful oleh Pastor Yonatan Wiryo Hadi, hati yang melayani. Dan kita komsel, kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar minggu yang lalu dengan kita punya sikap hati yang melayani Tuhan. Nah, di awal sharing, Pak Yonatan sampaikan satu pertanyaan yang mungkin itu sering kita tanyakan ya. Kalau semua melayani, terus siapa yang dilayani itu kan? Jadi itu sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Dan saya bersyukur ketika Pak Yonatan menyampaikan firman Tuhan sampai selesai, terjawab sudah bahwa memang semuanya harus melayani. Terus yang dilayani siapa? Ya semuanya, karena yang terbangun adalah saling melayani. Sebab itu pergerakan kita di Komsal itu pergerakan yang sangat tepat. Setiap kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Nah, pertanyaan yang membuka untuk Komsel hari ini adalah ketika suami membukakan pintu bagi istri, bukakan pintu mobil ya, lalu istri masak untuk suami, apakah suami merasa jadi sopirnya istri? Atau istri waktu masak buat suami merasa jadi pembantunya suami? Apakah seperti itu? Coba diskus sedikit atau 1-2 orang kasih pendapat atau masukan gitu tentang pertanyaan ini. Ada nggak ngerasa kok kayak aku jadi supir ya waktu kita bukain pintu buat istri, lalu istri juga gitu, kok kayak pembantu ya saya masak buat suami, seperti apa? Nah, kenapa seperti itu? Coba diskus 1-2 orang, bolehlah secara online ya, 1-2 orang kasih respon dari pertanyaan ini untuk membuka kita masuk dalam pesan yang luar biasa tentang hati yang melayani malam hari ini. Ayat firman Tuhan yang menjadi pembahasan dalam firman Tuhan minggu yang lalu adalah terambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51 dan dibahas secara eksposisi oleh Pak Yonatan Wiryo Hadi. Saya bacakan sebentar bahwa firman Tuhan berkata, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?" 46, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi," ayat 48 ya, "akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain, makan dan minum bersama-sama pemabuk. Ayat 50, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat itu, pada saat yang tidak diketahuinya, jadi kedatangan tuannya itu pada waktu yang tidak disangka dan pada saat yang dia nggak tahu, tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Nah, secara jelas sekali ayat ini menyampaikan kepada kita ada 2 macam hamba. Ada yang baik, ada yang jahat. Hamba yang baik, jelas Alkitab juga berkata hamba yang baik adalah dia yang setia dan bijaksana. Dijelaskan juga bahwa hamba yang baik itu setia, bijaksana. Untuk apa? Untuk memberikan makanan kepada mereka ya, memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, apa artinya itu? Setia itu artinya melakukan tugas dengan benar, melakukan tugasnya dengan benar, bukan dalam kurun waktu yang pendek, tapi kurun waktu yang panjang. Itu setia. Karena kalau melakukan tugasnya dengan benar, cuma pendek saja, itu baik, belum setia. Sampai terus waktunya panjang, itu setia. Nah, bijaksana itu apa? Bijaksana adalah melakukan segala tugas pelayanannya dengan pertimbangan Tuhan, sang pemilik. Jadi bukan atas pemikiran kita sendiri segala sesuatu keputusan kita ambil. Tapi bijaksana itu minta pertimbangan Tuhan, minta kebijaksanaan, minta hikmat dari Tuhan, melibatkan Tuhan secara langsung. Itu orang bijaksana. Lalu memberi makan, artinya apa? Memberikan apa saja yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memerlukan karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kita. Ya,
Memberikan apa saja yang diberikan orang-orang sekitar kita itu mereka orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita bisa berfungsi maksimal, memfungsikan karunia dan talenta yang kita punya untuk akhirnya kita jadi berkat buat mereka. Itu artinya memberi makan. Ya. Dan setiap kita yang mau jadi hamba yang baik, kita harus setia, kita harus bijaksana, dan kita harus berfungsi secara maksimal. Memfungsikan apa? Karunia dan talenta yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ada yang punya karunia mengajar, ajarlah firman Tuhan, supaya orang-orang sekitar kita yang mungkin haus akan kebenaran dipuaskan. Ada yang punya talenta bisa nyanyi dengan luar biasa. Ada yang punya talenta bisa ngatur, mengadministrator. Ada yang punya talenta yang lain. Jadi semua talenta yang kita punya kita gunakan untuk orang-orang di sekitar kita akan merasakan berkat. Mereka diberkati karena keberadaan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gambaran yang disampaikan oleh Pak Wiryo Hadi kemarin adalah seperti buah mangga. Nggak ada pohon mangga yang makan buahnya sendiri, nggak ada. Semua buah mangga dimakan oleh orang lain. Buah mangga menghasilkan buah dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Orang lain merasakan manfaatnya, vitamin, sehat, seger badannya. Kenapa? Makan buah. Buah dihasilkan oleh pohon. Kitalah pohon-pohon itu. Kita punya karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita. Maksimalkan itu untuk kita jadi berkat. Lakukan itu dengan benar dalam kurun waktu yang panjang. Dan semua keputusan yang kita ambil, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Minta hikmat dari Tuhan. Itu terus kita lakukan, saya percaya kita jadi hamba-hamba yang baik. Komsel, kembangkan itu. Kembangkan talenta kita, kembangkan komsel kita. Di situ lakukan dengan setia, saya percaya semua komsel Rock Surabaya jadi hamba-hamba yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, masalah yang sering muncul adalah ketika, satu ketinggalan. Waktu kita setia perkara kecil, percayalah Tuhan pasti siapkan perkara-perkara yang lebih besar. Sebab itu mungkin saudara merasa tanggung jawab saya di komsel cuma ini Pak, kecil Pak, nggak ada artinya, nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hati, saya percaya ada waktunya Tuhan bisa buka pintu yang baru buat setiap kita. Promosi itu dari Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai kita untuk perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan. Masalah yang sering kali muncul adalah ketika hamba-hamba itu mulai meragukan kedatangan tuannya. Kapan kok Tuhan tidak datang-datang? Akhirnya dia mulai, yang dia lakukan adalah dia membunuh, dia memukul ya, dia memukul hamba-hamba yang datang itu. Padahal dia nggak tahu. Sebenarnya itulah utusan-utusan tuannya. Ada satu ayat yang menjelaskan itu di Matius 21 ayat 34. Yang kita perlu pahami dari Matius 21 ayat 34 itu adalah bahwa ketika Tuhan memberikan kebun anggur, Tuhan kita itu Tuhan yang tahu kapan musim petiknya, kapan buah dituai. Tuhan kita tahu, jadi Tuhan kita pasti datang. Itu dulu pemahaman yang harus kita punya. Dan Matius 21 ayat 36, sebenarnya Tuhan sudah datang, tapi dikirim hamba-hambanya itu sebenarnya Tuhan yang datang, Tuhan sendiri yang datang. Nah, kadang-kadang waktu Tuhan tempatkan orang-orang yang datang kepada kita untuk kita memfungsikan karunia dan talenta yang kita punya itu untuk menjadi berkat buat mereka, kadang kita refuse, kadang kita menolak, kadang kita cuek, kadang kita nggak peduli. Makanya kalau tadi di awal ditanya, terus kalau kita semua melayani, siapa yang dilayani? Nah, sebenarnya waktu kita menolak untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, di situ kita sedang menolak. Di situ sedang kita nggak mau melayani. Karena ayat firman Tuhan berkata begini, barang siapa melakukan untuk orang yang paling hina, dia melakukannya untuk Tuhan. Sebab itu, saya percaya seruan bersama dari Rock Surabaya untuk komsel kita bergerak ke arah komsal, saya percaya. Ini seruan yang dari Tuhan. Untuk apa? Kita saling melayani. Satu dengan yang lain. Kita nggak pernah tahu, itu Tuhan yang datang untuk kita layani. Tuhan yang datang untuk kita layani. Coba satu dengan yang lain bisa lihat-lihatan sebentar, ya lewat Zoom ya. Lihat-lihatan sebentar dan mulai saling berkata begini,
Aku mau melihat Yesus di dalam kamu. Yesus akan memberkati. Aku bisa melihat Yesus berkati aku melalui hidupmu. Aku mau lihat Yesus berkati aku melalui hidupmu. Jadi kita saling memberkati satu dengan yang lain. Komsal terjadi. Dan itu yang menjadi harapan kita semuanya. Dimulai dari hati yang mau melayani sungguh-sungguh kepada Sang Raja, Tuhan kita. Jadi jangan menjadi jahat untuk akhirnya meragukan kedatangan Tuhan dan mulai cuek dengan sekitarnya dan kita nggak jadi berkat. Kita nggak mau berbuah, kita nggak mau saling. Itu semuanya menggambarkan bahwa kita masuk dalam kategori hamba-hamba yang jahat, yang tidak setia, yang tidak bijaksana, dan tidak memberi makan kepada sekitar kita. Peringatan bagi kita, sharing yang disampaikan oleh Pak Wiryo Hadi kemarin ditutup dengan satu peringatan buat kita semuanya bahwa kalau kita masih nggak mau meresponi, karena Tuhan kita juga Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Siapa tahu, atau mungkin kita mulai coba berpikir bahwa komsel ke tempat kita ada sekarang, ketika kita bawa kepada komsel, ini mungkin kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk kita berfungsi, memfungsikan karunia kita, memfungsikan talenta kita untuk apa? Jadi berkat satu dengan yang lain. Ini mungkin kesempatan kedua. Jangan sampai kesempatan kedua ini pun kita cuekin. Karena peringatannya berkata begini, bagi kita yang masih tetap tidak mau meresponi kesempatan yang Tuhan berikan, Alkitab katakan dalam ayat 50, Tuhan kita akan datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Dan jika kita tetap tidak meresponinya, Tuhan akan membunuh dia dan membuat kita senasib dengan orang-orang munafik, di mana akan ada ratapan dan kertak gigi. Akhir zaman sudah dekat. Semua kondisi yang ada, saya berdoa, tidak membuat kita semakin cuek satu dengan yang lain. Ayo kita lebih care satu dengan yang lain. Satu komsel lebih kuat lagi untuk bergandengan tangan lewat Zoom. Gandengan tangan secara virtual ya. Untuk bergandengan tangan saling doakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kita saling melayani satu dengan yang lain. Waktu itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya. Untuk penutup pesan hari ini, mari kita lebih sungguh-sungguh. Katakan kiri kanan, ayo lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dalam melayani. Lebih sungguh-sungguh dalam menjadi hamba yang baik. Dengan memaksimalkan karunia, memaksimalkan talenta untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama satu dengan yang lain. Dengan maksimal sehingga kita semua akan menikmati hidup yang kekal bersama Sang Raja. Saya berdoa, Komsel Rock Surabaya, kita komsal, kita giatkan komsal. Komsal bukan program, tapi sebuah kehidupan yang kita mau lakukan dengan hati yang mau melayani Tuhan, Sang Raja. Amin. Beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke doa. Kebaikan apa yang Anda rasakan dari kehidupan orang lain akhir-akhir ini? Itu hal-hal yang kita bisa syukuri, kita bisa terima kasih, kita bisa berkati. Ya, hal-hal apa yang Anda rasakan dari kehidupan orang lain akhir-akhir ini? Lalu, apa yang seringkali menghalangi kita untuk membuat karunia dan talenta kita berfungsi untuk melayani sesama? Apa yang seringkali menghalangi kita? Ketakutankah? Mungkin ada kekecewaankah? Kita coba bongkar satu-satu ya, satu dengan yang lain. Menurut Anda, bagaimana perasaan Tuhan saat kita membuat karunia dan talenta itu menjadi hal yang sia-sia saja? Tuhan pasti sedih. Talenta, karunia itu investasi surga yang ada di dalam kita. Kalau kita sia-siakan, wow, sedih. Tuhan pasti sedih. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita berdoa, komitmen apa yang akan Anda buat secara pribadi maupun bersama keluarga? Tentang komitmen apa yang kita bangun supaya kita hidup menjadi hamba yang baik, yang bijaksana, yang setia, dan kita jadi berkat satu dengan yang lain. Kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat pesan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa, saya berdoa, Tuhan kami berdoa, biar Komsel Surabaya Tuhan, Komsel Rock Surabaya boleh saling melayani satu dengan yang lain, saling menasehati, saling mendoakan, saling memberkati,
saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga semua kondisi boleh pandemi Tuhan, tapi kami boleh saling belajar satu dengan yang lain. Kehidupan saling kami akan diperkuat Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba yang baik, yang setia, bijaksana, dan kami mau terus jadi berkat. Kami percaya Tuhan, kepercayaan-kepercayaan yang besar Engkau siapkan buat setiap kami. Ucap syukur Tuhan, berkati setiap komsel yang ada, setiap GKM yang ada, setiap gembala sektor yang ada. Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Tuhan, aku lepaskan hikmat, supaya hanya kehendak-Mu yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu buat setiap komsel. Di dalam nama Yesus, biar melalui komsel kami, banyak jiwa juga boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh mengenal Engkau, banyak jiwa boleh mengecap kasih-Mu melalui kehidupan kami. Berkat-Mu buat setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat saling melayani, biar Tuhan dipermuliakan. Amin.